Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik ya. Saudara-saudara sudah dengar saya pidato dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Jang, ada yang latah minta amnesti. Oh iya, si Noel ya. Iya, baru ditangkap KPK. Iya. Baru selesai muji-muji Pak Prabowo, hatinya Seputih seperti salju, salju. gitu ya. Mas, itu tragedi sekaligus komedi, Mas. Kok bisa? Tragedinya kan dia aktivis ya, Ya. keluar-keluar, di korupsi, siap dihukum mati. Oke. Komedinya Mas, KPK, nangis minta amnesti Mas. Aduh. Mas Al, Mas Icang ini mohon maaf sekali saya harus potong pembahasan yang seru, pembahasan menarik begitu karena kita harus sapa terlebih dahulu ini pemirsa Sinfa TV dan juga sahabat Ngutik sekalian. Baik, pemirsa Sinfa TV dan juga sahabat Ngutik kembali lagi bersama kami di Ngutik. Saya Tia Fitria dan juga dua teman diskusi saya, tentu saja ada Mas Al dan juga Mas Icang. Kami ingin menyapa Anda sekalian, salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Oke, baik Mas Saab dan Mas Icang. Aduh, mohon maaf ya, tadi sempat terjeda. Itu kan belum Tipis-tipis saja. Betul, tapi tadi seru sekali, menarik sekali. Ini tuh apa ya, topik ataupun isu yang lagi rame banget ya diperbincangkan. Bahkan Iya. tadi dipantik sama Mas Saab, aduh drama nangis-nangisnya ini loh gitu. Monggo langsung lengkapi ulikannya. Ini kan ada kejadian menarik ya, Cang ya, terkait Emmanuel Ebenezer ya. Iya. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Iya. KPK mengumumkan kegiatan operasi tangkap tangan. Iya. Apa bahasa lainnya, tangkap basah lah gitu. Meskipun tadi sebelum on cam, gue juga udah diskusi itu sama Icang bahwa sebetulnya yang ditangkap tangan itu bukan Noel gitu. Tapi si sultannya itu Mas. Iya. Irfan Bobby ya. iya. Koordinator K3-nya itu. Oh iya, ketiga itu apa sih? Keselamatan kesehatan kerja. Mas. Dan kesehatan kerja. Dan itu adalah salah satu syarat untuk kemudian jika seseorang ingin bekerja menjadi lampiran wajib untuk terutama yang bidang-bidang yang sertakan. mungkin agak rawan ya, kayak operator kren segala macam gitu yang agak riskan gitu. Nah, kembali ke Noel nih, agak menggemparkan gitu Jang ya. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian ini Noel tiba-tiba kemudian dipamerkan KPK di Betul. press Barang buktinya conference, 22 kendaraan ya. Iya, itu ada Ducati, ada mobil itu sport. mobil-mobil kemudian motor itu punya Noel semua nggak sih? Kabarnya iya Mas. Serius? Kabarnya iya, tapi nggak tahu harus dicek ulang lagi ya. Mungkin sebagian punya yang lain juga. Ada 11 tersangka itu kan. Salah. Nah, terkait ini, Cang, gue pengen lo urai dulu hasil telaah lo atau ulikan lo tentang Noel yang kemudian tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan dipamerkan KPK memakai baju oranye. Iya. Ulikan pernik-pernik apa sih yang mungkin perlu kita pahami dari kasus Noel? Oke. Kalau gue ngikutin ya reskonnya KPK, ternyata ini bukan barang baru Mas ya di Kemnaker ya. Maksudnya bukan barang baru? Karena tahun lalu itu Mas, di Kemnaker udah ada kasus Mas.
Korupsi juga? Korupsi, yaitu ex-dirjen penempatan tenaga kerja asing. Itu dia korupsi sistem proteksi pekerja migran. 17,6 miliar. Wih, gede. Ya, dirjen itu. Dirjen, ya. Yang kedua kan sekitar bulan Mei tahun ini, yaitu pemerasan gratifikasi. Itu pengurusan TKA, Mas. Tenaga kerja asing. Itu meras agen dan perusahaan. Gimana proses Untuk penempatannya, Mas. Oke. Tenaga kerja asing kan. Dan yang dibilang KPK ini pengembangannya. Oh, jadi kasus Noel ini pengembangan Beda dari dua Dijen. kasus-kasus itu? Beda Dijen tapi. Mas. Nah, kalau yang RPTKA ini ada 3 direktur yang kena juga, Dirjen juga. Itu nilainya 53 M. Oke. Baru bulan Mei, Mas. Dan itu dikembangkan, dapatlah informasi. Ada laporan katanya Ke KPK? ke KPK yang diperas. Yang di OTT itu sebetulnya si Sultan ini, Mas. Siapa namanya? Irvian Bobi. Oke. Dia sebagai koordinator bidang K3. Oh. Nah, dia bernyanyi, Mas. Akhirnya kesebutlah nama IEG itu. Oke. Jam 1 pagi itu di rumah dinas, Mas. Dicokoklah oleh KPK. Lagi tidur pulas, Mas. Mudah banget dong. Ya makanya. Dan ini memang menariknya adalah tadi yang lo bilang kan, ya tahu-tahu ya mendadak dangdut banget ya. Nggak seperti kasus-kasus lain yang datang sebagai saksi dulu bolak-balik. Ini enggak. Karena ya kita tahu lah, Mas, siapa sih Noel ini gitu, Mas. Maksud lo kita tahu siapa Noel ini? Ya maksudnya dia bukan orang yang sekuat itu juga ya kali ya, secara politik ya. Secara politik. Oh iya, kalau lo telaan lo, hasil ulikan lo, Noel ini sebetulnya siapa sih? Spesialis pengumpul relawan sih kalau gitu. Memang dia ini, Mas, dari muda aktivis ya. Yang gua telusurin ternyata dia adik-adiknya Bang Aden Apitupulu. Oh iya? Sama-sama di Forkot ya? Iya. Beda 4 tahun tapi. Kelahiran 75, Aden 71 kalau nggak salah. Iya. Nah, pertama kali itu muncul di media, seinget gua, Mas, bukan Joman loh, Mas. Apa? Batman, Mas. Oh iya, gue ingat. Apa itu Batman? Basuki Cahaya Purnama Mania ya? Iya. Itu menjelang Pilgub ya? Pilgub 2017. Iya. Baru habis itu ke Joman, Jokowi Mania. Pindah lagi, Mas, Ke GP Mania, Mas. apa itu GP Mania? Ganjar Pranowo Mania, Mas. Itu kan kompetitornya Pak Prabowo. Iya, makanya. Oke. Habis itu baru loncat lagi ke Pak Prabowo Mania. Oke. Dan semuanya pakai kata mania loh. Mania ya. Loh, nih ya, sorry nih, gue potong sebentar ya. Mania itu kalau kita terjemahkan secara letter luck, apa sih? Tergila-gila kan. Nah, kalau tergila kalau kok gampang pindah? Lah, tergila-gila. Ini sekali ya komedinya. Komedi di situ tergila-gila apa ada egonya sendiri mungkin. Iya. Sama toko itu kan juga di termedis itu kan negatif, Mas ya. Ada namanya kondisi bipolar. Itu nama lamanya, nama dulunya itu manic depresif. Oke. Mania dan depresi. Depresi itu ya kondisi emosi paling bawah, paling suram. Mania paling atas tapi berlebihan. Oke, jadi spektrumnya begitu ya. Spektrumnya mentok di atas. Oke. Bipolar, 2 kutub kan. 2 kutub. Satu itu mania, manic, kedua depresif. Oke, jadi kutub paling atasnya adalah maniak. Kemudian kutub paling bawahnya depresi. Iya, makanya kan dibilang kalau maniak apa kan tergila-gila nggak sehat kan. Betul. Makanya dari awal gue lihat dari penamaan ini kayaknya nggak begitu asik nih ya. Iya. Karena nggak rasional dan nggak proporsional gitu. Oke. Dan harusnya maniak kan nggak mudah pindah ke lain hati, Harusnya. Tapi mungkin ya nggak tahu lah. Kan sebelumnya dia masih ini, Mas ya, driver ojek online ya. 2016. Oh, 2016 ya? Iya, ya. Oh iya. Ada tuh, Cang, yang sempet YouTuber menelusuri rumah Noel, kemudian sempat wawancara sama adiknya juga. Di Depok bukan tuh ya? Iya, yang Cilodong, di Depok, ya. Cilodong itu. Dan itu juga sempat cerita adiknya juga sempat ikut turut serta untuk menjadi relawan itu. Dan memang kalau dalam bahasa adiknya, Noel ini adalah petarung lah begitu ya. Petarung dan kemudian punya keinginan kuat untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Kalau itu gue percaya ya petarung ya. Tapi memang ada lagi juga yang testimoni itu Syafiq Ali ya, aktivis juga. Oh ya. Dia juga bilang Noel ini memang ya oke lah dalam penggalangan massa. Tapi dia nggak baca buku sih. Makanya agak semrawut gitu. Iya. Petarung sih iya sih, Mas. Dari dulu udah dari muda gitu ya. Kalau ngumpulin massa itu paling cepat ya. Gitu sih. Nah, lo tadi sempat nukil ini adalah adik-adikan di Forkot ya, termasuk
yang kita tahu nama besarnya sekarang adalah Adian Apitupulu. Coba betul kayaknya ya. Kelihatan sih. Karena pernah kan waktu diwawancara sama Aiman ya, berdua sama Adian sama Noel, diwanti-wanti. Apa itu pesannya Adian? Bayang-bayanglah di dalam. Ya kan, bikin sesuatu di dalam. Jangan jadi alat, dia bilang kayak gitu. Dan kita tahu lah Adian kan so far ya masih bersih ya track recordnya Mas. Kalau Noel ini memang ya sepertinya bisa sebut dia petualang politik sih Mas. Iya ya, kalau memang tidak boleh kita sebut sebagai kutu loncat gitu, lebih kita pilih diksi petualang politik dengan track record tadi yang lo terangkan, mulai dari Batman, kemudian Joman, kemudian GP Mania, kemudian tiba-tiba ke Prabowo Mania. Ini ada pakai manianya tapi kok mudah betul untuk pindah-pindah secara karena pragmatis. Gila itu Mas, tergila-gila kan nggak rasional Mas, bisa pindah ke lain hati gampang. Oh gitu ya. Justru itu ya. Nah, dari sektor ini kemudian ulikan pernik lain apa yang lo bisa ungkapkan lagi terkait Noel yang ditersangkakan oleh KPK? Yang menarik sebenarnya analisis ya, sebenarnya KPK ini sekarang di mana sih gitu Mas? Karena iya, soalnya untuk show off barang bukti itu ini jarang sekali loh pernah dilakukan oleh KPK selama 10 tahun terakhir. Iya, yang lebih sering Kejagung kayak gitu ya. Kejaksaan Agung. Iya, yang selama ini uang triliunan satu. Iya, itu yang pegawai MA. Iya. Sawit dan pegawai MA itu kan yang hampir uang 1 triliun dengan mata uang dolar Singapura, kemudian dolar US dollar, kemudian ada emas batangan yang jika dihitung dalam satu rumah aja yang dipamerkan Kejagung itu hampir 1 triliun kan. Nah, ini juga agak menarik. Tapi yang menarik juga, Cang, di saat tadi lo mengungkapkan Bang Adian juga sudah mewanti-wanti, saat Noel dalam posisi yang seperti sekarang, kalau kita lihat dalam situasi ketika dia menjadi wamen, itu kan ada narasi yang cukup oke bahwa yang sekarang viral ini adalah bagi mereka yang korupsi harus dihukum mati. Itu. Nah, ini kan sebagai sebuah komedi. Tapi kalau catatan gua saat ini itu adalah yang paling menarik untuk diulik, minta amnesti, Cak. Neng? Kan Noel minta amnesti pas ketika mau masuk mobil untuk mengantarkan dia ke tahanan itu, kemudian mudah-mudahan kalimat persisnya gue lupa, tapi Pak Prabowo mau memberikan amnesti latah bahwa Pak Prabowo baru saja mengeluarkan keputusan penting yang ini jarang dikeluarkan seorang kepala negara, yaitu memberikan amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Mungkin ya di situasi yang sedang menghinggapi, Noel agak impulsif ya. Dia mungkin belum mengetahui atau lupa menganalisis terkait kenapa kemudian Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Konteks politiknya kan kental sekali. Dan memang kalau dalam situasi Pak Hasto dan Tom Lembong, ini kan sekuel representasi kekuatan politik Indonesia, Pertanyaannya sekarang, yang mungkin kemudian ini dipandang sebagai sebuah komedi, Noel saat ini sebetulnya secara kelompok politik dalam konteks 4 paku bumi politik Indonesia di mana coba, Cang? Nah itu, gue bisa bilang sekarang dia nggak di mana-mana. Karena apa? Ketika mungkin ya isu ribut-ribut ijazah Jokowi, nggak pernah ngomong apapun. Yang bahkan banyak berdiri di sisi Pak Jokowi adalah wakil Joman. Wakilnya Joman justru. Andi Azwan. Ya. Kemudian saat ini gue juga sempat dengar bahwa geng Solo juga agak cukup gedek dalam tanda kutip terhadap Noel, di mana perdebatan terkait dengan ijazah palsu Jokowi yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang banyak tampil sebagai Joman itu adalah wakilnya. Dia nggak pasang badan di situ. Andi Azwan. Nah, yang menarik juga, Cang, kan kemudian banyak yang mengulas Noel ini adalah politisi Gerindra katanya. Nah, setelah gua cek, memang pernah mau nyalon
untuk gubernur di Kaltara ya kalau nggak salah. Nggak jadi Tapi kan. Jadi itu kan caleg Kaltara juga, gagal ya. Ya gagal, dan itu memang nyaleknya dari Gerindra. Nah, yang menarik ketika disinggung dengan kekuatan partai politik menjadi dua terbesar saat ini yang menjadi poros di Indonesia, selain Golkar ya dan PDIP, kan Gerindra nih, Cang. Yang menarik itu adalah respon dari petinggi-petinggi Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, ketika dimintai konfirmasi pertama kali, jawabannya apa? Kita akan cek, kita akan coba lihat bagaimana statusnya di Gerindra. Yang terbaru, Bang Dasko bilang bahwa ternyata Noel ini adalah kader yang tidak aktif. Kan di Gerindra itu, Cang, kalau mau menjadi salah satu pengurus teras atau kunci, baik itu di pusat dan daerah, dia harus melewati satu fase yang dalam amatan gua menjadi kewajiban untuk dijalani. Prasyaratnya lah ya. Prasyaratnya apa itu? Diklat di Hambalang. Jadi kalau sudah diklat di Hambalang, nah itulah kader-kader yang dipersiapkan untuk kemudian bisa berkiprah secara internal di Partai Gerindra. Noel dicek tidak melakukan itu. Akhirnya apa, Bang Dasko melihat bahwa saat ini ternyata Noel kartu tanda anggotanya merujuk statement Mas Sugiono bahwa saat ini dicabut KTA-nya. Karena kalau dalam sistem pemilu kita banyak istilah numpang nyalek itu banyak sekali ya. Karena kita tahu ya kemarin Pilpres serentak untuk mengisi kuota caleg yang harus dipersiapkan di 80 dapil lebih itu karena banyak sektor teras partai itu harus ngurus Pilpres, ini kadang-kadang juga untuk memenuhi kuotanya itu asal masuk gitu, Cang. Nah, di situ kemudian nyalek gagal, dan saat ini banyak narasi dari petinggi-petinggi Gerindra atau kader-kader Gerindra mengatakan bahwa Noel secara asosiatif memang pernah di Gerindra, tapi lebih dekat dengan Jomannya loh, Cang. Meskipun sudah bikin Prabowo mania ya. Itu valid sih. Gua pribadi sih ngeliat dia lebih lekat sebagai relawan Jokowi daripada kader Gerindra ya. Jadi, nah, kalau dilihat dari sini, akhirnya ketika Noel kemudian terpantik mengeluarkan permintaan amnesti, dia tidak melihat Gerindra secara kesejarahan. Lo mungkin masih ingat ya, satu, kalau kita sambungkan dengan pidato Pak Prabowo pada saat sidang tahunan MPR, kalimat yang perlu di-highlight kalau kita kaitkan dengan kasus Noel, Prabowo sudah memberikan peringatan serius, tidak akan pernah melindungi, bahkan seandainya korupsi dilakukan oleh kadernya. Nomor dua, Prabowo juga pernah, apa yang dikemukakan ini sudah pernah terjadi, Cang. Apa itu? Ada sosok yang semua orang tahu bahwa sosok ini adalah anak emasnya Pak Prabowo, tersangkut kasus korupsi, dan Pak Prabowo tidak kemudian turut cawe-cawe untuk terlibat atau intervensi. Siapa namanya? Edi Prabowo. Bang Edi Prabowo. Sosok Bang Edi aja, Pak Prabowo tidak mengeluarkan energi untuk kemudian dalam tanda kutip menyelamatkan. Intervensi nggak ada ya. Intervensi, apalagi ini loyalitasnya gila, apalagi seorang Noel. Nah, tapi gue mau elaborasi ini lebih lanjut nanti di segmen kedua aja, Cang. Karena kita harus jeda terlebih dahulu nih, Mas. Mungkin kalau misalnya saya ya menambahkan sedikit begitu lewat kasus yang tadi sudah diuraikan sama Mas Aam, yaitu kasus korupsinya Bapak Noel, kemudian Pak Edi Prabowo, begitu ya. Mungkin bisa melihat gitu ya, ini tuh dapat menjadi pengingat akan pemberantasan korupsi di lingkarannya Pak Prabowo ini bukan hanya soal gebrakan di awal aja, tetapi konsistensi menjaga integritas di dalam barisannya sendiri. Begitu, sahabat Nutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh iya.
Baik, masih bersama dengan teman diskusi saya di Studio Ngutik, yaitu Mas Taab dan juga Mas Icang. Nah, Mas Taab, Mas Icang, monggo langsung diuraikan kembali ulikan dari Mas. Iya, tadi kan sempat terpotong jeda bahwa yang menarik itu mungkin ketika Noel meminta dengan impulsif, kalau dalam kacamata gua gitu ya, spontan, tanpa melakukan telaah lebih dalam untuk meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto agar dirinya juga diberikan privilege itu. Tapi tadi kan di akhir segmen gua udah cerita tuh, Prabowo kalau kita nukil dari sidang tahunan MPR kan sudah menyiratkan ya dengan sangat tegas secara tersurat beliau akan melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan cukup serius. Bahkan sempat kita bahas tuh, Cang, mengancam jenderal, baik itu yang purnawirawan, baik itu yang masih aktif, kepolisian, yang kemudian main-main akan dilawan gitu. Dan kemudian juga Pak Prabowo sempat menukil, bahkan seandainya ada yang melakukan ini dari internal Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak akan melindungi. Itu kalimatnya clear betul loh menurut gue ya, Neng Cang. Dan gue iris dengan permintaan Noel, apa yang dikemukakan Prabowo itu mungkin kan yang bisa sering kita pakai bahasa yang bisa kita nukil dari Pak Prabowo, omon-omon. Apa yang dilakukan Pak Prabowo menurut gua, Cang, ya nggak akan omong-omong untuk tidak melindungi orang-orang di sekelilingnya. Ini sudah pernah terjadi kasus ekspor benur udang, bahwa sosok yang kemudian menjadi pengampu kebijakan ini disebut-sebut dan menjadi rahasia umum sosok yang sangat menjadi anak emas Prabowo Subianto. Ini kalau dalam konteks ada diskursus Hambalang Boys gitu, Cang ya. Ini adalah generasi paling senior, Cang. Betul. Terbukti kan waktu itu kan ada 2 kursi Gerindra ya di kabinet Pak Jokowi. Oh iya. Cuman 2. Satu Pak Prabowo, yang kedua Edi Prabowo. Iya. Itu kan pilihan sekali itu. Dan itu adalah menjadi indikator kuat bahwa Edi Prabowo merupakan anak emas gitu. Nah, akan tetapi ketika kemudian Bang Edi tersandung kasus ekspor benur, Pak Prabowo tidak kemudian berupaya cawe-cawe untuk menyelamatkan Bang Edi sebagai sosok yang betul-betul punya, kalau kita bahasakan dengan jasa kuat terhadap sosok Prabowo Subianto secara personal, ya Edi Prabowo gitu. Nah, tiba-tiba sosok yang sepenting ini aja Pak Prabowo tidak mencoba ketika sudah terkait kasus korupsi, tidak melakukan upaya intervensi. Apalagi kalau kemudian kadang-kadang gue berpikir sederhana, sosok Noel gitu ya. Kan smooth banget ya. Kalau yang udah kan biasanya ada gosip-gosipnya dulu di media, ditengarai atau apa. Ini enggak loh, tahu-tahu jebret gitu kan, Mas. Iya, ini tiba-tiba jebret dan mungkin saking impulsifnya Noel berpikiran Pak Prabowo nanti tergerak hati untuk memberikan amnesti. Akan tetapi kalau kemudian kita rujuk sikap istana gimana? Mas Pras awalnya masih melihat menunggu proses. Akan tetapi kemudian malamnya setelah ada permintaan amnesti, Pak Prabowo langsung menandatangani surat pemberhentian. Ini artinya apa ya? Kalau kita rujuk lagi dari pidato Pak Prabowo saat sidang tahunan MPR RI, dari 2 kasus ini komitmennya gue lihat mulai kelihatan wujudnya. Bahwa Noel yang minta amnesti bahkan dikasih kado surat pemberhentian. Dan sikap semua dari istana yang bisa kita rujuk, sepertinya agak cukup sulit Pak Prabowo memberikan itu. Dan ini mungkin akan menjadi akhir dari karir Noel yang kita tahu kalau tidak boleh menggunakan bahasa goto loncat, seorang petualang politik yang cukup pragmatis gitu. Nah, di luar ini kita tahu mungkin kalau sikap Prabowo, gua asumsi pribadi, Cang ya, tidak akan memberikan toleransi ya. Nah, yang menarik lagi, Cang, gue masih kadang-kadang bertanya-tanya itu. Ini kan soal pemerasan ya, Cang ya.
untuk Noel nih. Bukan penyuapan. Bukan penyuapan. Beda, gitu. itu kan diterangkan oleh KPK Mas ya. Nah, Penyuapan itu kena dua-duanya Mas. maksudnya kena Yang dua-duanya? memberi dan yang menerima. Iya. Kerjasama kan. Betul. Pemerasan kan satu arah sebenarnya. Maksudnya gimana? Coba lo ulik secara Kalau lebih jauh. misalkan orang saya meras Neng Tia gitu kan. Neng Tia dalam posisi pasrah dong. Iya. Bisa melaporkan. Betul. Kalau penyuapan kerjasama. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Terlibat. Makanya ini yang menarik sebenarnya kan spotlightnya kan memang Noel. Tapi kan kuncinya bukan dia Mas. Apa? Siapa tuh? Kuncinya itu di Sultan si Bobby ini Mas. Oh iya, tapi Irfan gue dengar Bobby. ini sebetulnya praktik sudah sangat lama loh, Jang. Sudah ditengarai dari tahun 2019. Heeh. Yang kita kan tahu ada 11 tersangka di situ Mas. Iya. 9 itu internal dari Dijen K3 itu termasuk Pak Wamennya. Oke. 2 yang gue cek kok agak aneh dari perusahaan. Oh, Gue pikir perusahaan yang diperas Mas. oke. Ternyata perusahaan jasa K3 yang ngurus K3 milik si Sultan ini Mas. Oh, jadi perusahaan konsultannya yang menyediakan pelatihan atau penyediaan fasilitas Sertifikasi K3 itu milik si Sultan si Irfian ini yang Wah, koordinatornya ini Mas. terus yang nilainya hampir mencapai 70 miliar itu. Total 81 M. 81 miliar itu ya. Tapi bagian dia sendiri 69 M. Oke. Yang mana ini menariknya diberikan kepada Bung Noel untuk bulan Desember 2024. Baru dong. Atau 2 bulan setelah menjabat. Iya, maksudnya baru setelah dilantik menjadi wamen. Nah, itu. Lah kalau begitu kan sebetulnya, Cang ya, ada yang banyak punya asumsi. Sebetulnya ketika Noel masuk menjadi wamen, dia udah paham dong situasi itu. Ya harusnya kan gitu. Jadi kita bisa bilang Noel itu pertama dia mengetahui praktek itu, lalu membiarkannya dan berujung minta upeti. Kok berujung minta upeti? Gini Mas. Dari mana lo bisa menyimpulkan ini itu? tuh udah ada ya kan yang ngebahas. KPK juga sempat ngebahas bahwa dia punya kode Mas. Yang 3M itu Neng Tia, kodenya renovasi rumah. Oh. Mau renovasi rumah, ditransfer 3M. Oke. Oh yang Ducati, dia cuma nanya, Mas ini ya suka otomotif ya? Oh iya Mas, saya suka motor. Kalau buat saya cocoknya apa motor ya? itu kodenya terhadap si Kodenya. Sultan. Kayak gitu Mas. Jadi Oke. bisa dibilang ya pada akhirnya ini yang gue kecewa Mas ya. Aktivis yang sangat ya vokal lah ya. Iya. Di korupsi gitu ya, Iya, anti korupsi bahkan Iya. sampai berikrar gitu ya untuk hukuman mati ternyata nggak kuat melawan godaan Mas. Oh iya. Itu sangat tragis Mas ya. Dia kan trajektorinya kan memang cepat sekali ya. Iya. Belum sampai 10 tahun berarti ya Iya, sejak terakhir 10 kali tahun. jadi driver ojek online yang Iya, katanya sama anaknya juga Mas. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Jadi dia sendiri untuk jaminannya itu dia pakai surat nikah. Oke. Anaknya pakai ijazahnya. Aduh. 2016 tuh. Kan belum lama itu kan. Iya, belum lama itu, Cang. Tapi ya apa mau dikata ya mungkin dia nggak bisa menahan diri di situ ya kan. Dan yang gua juga menggelitik ya sebelum kasus ini heboh Mas ya. Gua sempat lihat potongan wawancara dia sama Dr. Richard Nah, apa itu? ngebahas soal gaji menteri. Oh iya, gue ingat yang copet-copet itu ya. Itu jadi Gimana ditanya tuh? kan gaji menteri Wamen berapa sih Bang gitu kan. Dikit berapa? Ya total 46 paling. Oke. 11 juta take home pay, 35 tunjangan dia Oke. bilang. Cukup nggak? Ya untuk ngurus negara segitu sih dikit ya. Oke. Terus kurangnya gimana itu Bang? Harus pintar-pintar nyopet katanya. Pintar-pintar nyopet, pintar main, jual beli jabatan. Wah. Bilang kayak gitu. Dan Iya. yang bikin gua kaget Mas, kan gua punya banyak relawan, dia bilang gitu. Gua ada relawan Prabowo Mania. Kadang kalau ketemu, Bang, buat base camp Bang, buat sekretariat. Itu gua udah curiga di situ kan kayak cara, ya dia mah aktivis lapangan yang mungkin suka cawe-cawe sama pendukungnya nih gitu kan. Oke. Jadi high cost-nya sangat luar biasa Mas. Oke. Bagi orang-orang kayak gini gitu loh. Jadi Iya, gua iya, rasa sih, gua setengah shock tapi juga setengah enggak juga. Karena Shocknya? ngelihat shocknya kan nggak ada ini ya. Gosip-gosip apapun sebelumnya mendahului ya. Nggak shocknya dia udah bilang kayak gitu. Oh, Dia punya sudah banyak yang memberikan- dirawat, Oke, relawannya itu. oke. Dan seolah-olah dia itu secara implisit bilang, ini tuh dikit loh gaji menteri. Ngurus segini doang, ngurus negara tapi segini doang gajinya. Ya kan? Padahal kan kita tahu, dia itu juga jadi komisaris di Pupuk Indonesia, Mas. Oke. Yang mana kalau waktu itu tantiemnya masih ada, aku sempat baca nih kalkulasi. Oh, kasar. masih ada dong waktu itu dong. Itu sebulan bisa dapat 4, sekian M sebulan.
Berarti kan serakah aja gitu loh. Iya. Kalau dibilang dia soal gaji wamen cuma 46 juta, dia juga komisaris, Mas. Gue jadi ingat nih, Jang. Memang kadang-kadang sosok aktivis tuh ada yang nyeletuk ke gue sebagai guyonan. Aktivis itu kadang-kadang quote miskin, nggak quote kaya. Bener sih. Iya. Itu make sense sih. Make sense-nya. Lebih susah untuk nahan diri ketika kaya daripada ketika miskin, Mas. Iya, greedy-nya agak cukup sulit bisa ditahan dan kalau hanya nahan lapar sudah biasa lah sehari-hari gitu ya. Nah, apalagi yang pengen lo sampaikan terkait dengan kasus Noel ini? Ya, tadi kan lo ngerujuk ke Pak Prabowo ya. Iya. Gue rasa juga yang gue concern ini soal ini, Mas. Para pejabat birokrat kita, yang Pak Prabowo kan nyebutnya para eselon ya. Iya, para eselon. Kan si Sultan ini kan eselon 3, Mas. Iya. Dan kita tahu, Mas, sertifikasi ini nggak cuma di Kementerian Tenaga Kerja, Mas. Di mana lagi? Ya banyak, Mas. Itu di agama, Mas. Sertifikat halal. Betul. Di BPOM. Betul. Gue ngebayangin, Mas, ini seberapa perputaran orang-orang nyeleweng ini segimana sih, Mas? Inilah Dan yang ini, Mas, sangat menghambat investasi pasti. Iya. Para pengusaha pasti kan mikir-mikir, Mas, ya. Biaya ekonomi tinggi seperti ini. Ini kan kita mikirnya kan pungli dari ormas, dari preman, dari oknum aparat. Enggak juga, dari internal birokrat sendiri, Mas. Itu ya kenapa, Neng? Gua baca indeks persepsi korupsi kita itu kalau kita pakai skala angka 100, ponten kita itu di angka 37. Jadi banyak yang telah beredar indeks persepsi korupsi kita itu dari adalah 100 ya, Mas ya. Dari 100 berarti kita dapat ponten 37. Buruk pun belum itu. Buruk kan pun buruk ya. Ini 3 gitu. Ini 3, Cang. Dan kalau misalnya kita perbandingkan dengan negara yang sering kita diskusikan sebagai negara dengan kemampuan finansial paling bagus, Singapura gitu, kan indeks persepsi korupsinya di angka 80-an gitu, Cang. 80-an. Itu pun masih ada korupsi, masih ada ruang juga. Iya, nah. Makanya ketika lu terangkan ini baru di Kemenaker. Satu Kemenaker aja. Proses-proses yang lain misalnya di BPOM, di kementerian-kementerian yang lain itu juga besar kemungkinan hal yang sama akan juga terjadi kan, Cang? Iya, karena kan persis itu klise banget ya. Ini sertifikasi ini akhirnya dilempar ke perusahaan jasanya. Iya. Karena kalau nggak, Mas, diperlama, sulit atau nggak diproses sama sekali, Mas. Nah, itu yang kemudian gue baru ketika lo tadi nukil 2 perusahaan yang terlibat ternyata itu juga diasuh oleh si Sultan ini kan. Punya dia sendiri itu. Nah, yang punya sendiri. Gue kadang-kadang ada teman-teman yang ngurus K3 kok cukup sulit luar biasa yang sebetulnya nggak mencapai 300.000 sebetulnya. Itu angkanya luar biasa ya penggelembungannya ya. Iya, penggelembungannya. Dari 275.000 jadi 6 juta loh. Itu loh, 20 kali lipat loh. Ngeri kan? Kan salah satu kameramen kita dan desainer serta ini kita kan istrinya kemarin sempat cerita ngurus K3 nih. Oke. Iya, nah itu juga prosesnya berapa lama itu kalau nggak salah ceritanya untuk bisa keluar. Kalau diurus pakai uang bisa cepet itu, Jam. Ya kan ironis, Mas ya. Dia kan di panggung depan ya menghentak-hentak gitu kan, pro buruh ya kan, dikunjung pengusaha. Tapi dia sendiri pemeras buruh gitu. Nah, inilah yang menjadi kalau lo komedi dan tragedi. Dan tragedi ini menjadi cukup relevan dan kalau kita telah secara lebih jauh betul-betul paradok betul nih kasus si Noel nih. Neng. Iya. Oke, mungkin kalau dari Nengtia begini, Mas. Adakah Mas Aal ataupun Mas Icang begitu ya catatan atau ulikan? Jadi kan tadi sempat ngebahas mengenai aktivis nih, Mas ya. Itu menarik sekali. Nah, mungkin ada background lain mengenai aktivis siapa sih, Mas, begitu yang juga ada di lingkaran pemerintahan saat ini. Mungkin boleh ulikan Mas Aal atau Mas Icang. Ini Mas Icang ini teman-teman aktivisnya banyak nih. Ya, pengetahuannya punya banyak informasi nih. Kalau Cang, kita perbandingkan nih aktivis-aktivis yang kalau tadi ada guyonan kuat miskin nggak kuat kaya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih, Cang, contoh aktivis yang saat ini juga berkiprah cukup solid di pentas kekuasaan politik Indonesia yang kemudian kuat? Ya, kalau hari ini ya gue akan bandingin sama 2 sosok, Mas ya. Satu itu tadi seniornya Bang Noel, yaitu Bang Adian Apitupulu. Forkot juga, Forum Kota. Yang kedua Budiman Sujatmiko. Bang Adian kita tahu lah ya, vokal, tegas. Tapi sampai sekarang pun kita nggak pernah dengar ya
dia itu terlibat dalam kasus-kasus apapun. Dan nggak pernah sampai hari ini pun jadi komisaris pun nggak pernah dia menolak gitu ya kalau nggak salah. Kalau Budiman ini ada catatan menarik ya. Tahun 2021 kalau nggak salah itu ditunjuk sebagai komisaris PTPN 5. Tapi ketika tahun 2023 resmi menjadi anggota TKN Prabowo Gibran, langsung undur diri. Itu nggak sampai sehari dia langsung mengundurkan diri, suratnya dikasih. Jadi menurut gua ini sebagai sosok teladan lah 2 orang ini. Dalam sektor pengelolaan diri di jabatan publik ya. Kasarnya ya kritis iya boleh, tapi harus konsisten dong dengan apa yang kita lakukan sehari-hari dong. Tapi gue jadi inget kalimat lo di pertama. Adiana Pitupulu sama Budiman Sujatmiko ini baca buku, Cang. Bener sih. Itu yang beda ya. Iya, Cang. Intelektual jadi gini, Budiman itu kalau gue ngelihat ya, flexingnya dia itu bukan kemewahan benda, tapi pikiran dia. Iya. Flexingnya itu kalau dia tahu soal AI, dia pamer tuh pasti itu. Flexing punya apa bukan? 2.0, 4.0 dan lain-lainnya itu kan sempat bentuk salah satu lembaga yang akan fokus di sana kan. Dikritik ya, bikin algoritma nggak jadi. Tapi kan itu soal lain Mas ya. Tapi ini Mas sebelum itu gue mau narik ke belakang lagi. Tapi sebelum lo tarik ke belakang, Cang, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Habis ya. Sayang banget soalnya nanti kalau pembahasannya harus dijeda begitu ya. Jadi kita jedanya di awal aja. Oke, sahabat Kutik dan juga pemirsa Info TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Pastikan tetap di Ngutik Kulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Icang, saya mau langsung dilanjutkan kembali ini ulikan. Tadi kepotong di Mas Icang nih, mau nggak Mas Icang lanjutkan? Yang mau lihat ke belakang, apa yang dilihat ke belakang? Flashback ketika masih ada Bapak almarhum, waktu itu zaman SMA Mas ya. Gue inget banget, ini mungkin momen awal gue ngelihat pejabat aktivis yang terkena korupsi. Siapa tuh? Yaitu Mulyana Waekusumah. Iya. Ex anggota KPU tahun 2004. Betul. Itu awal-awal KPK itu tahun 2005 kalau nggak salah. Menyuap BPK Mas. Bapak gue itu Mas, yang dia bilang, Cang ini dulu orang vokal banget sama Orde Baru Cang. Iya. Kenceng banget di LBH juga, LSM juga, advokat buruh juga kalau nggak salah, tapi nggak kuat dia. Akhirnya dia kan istilahnya ya bad ending ya. Akhirnya dia meninggal juga orang ingatnya dia pernah korupsi Mas. Iya betul. Bukan ingat dia pernah ngapain zaman aktivis. Iya komisioner KPU itu. Iya dan jangan salah juga Mas. Awal tahun ini kan sempat ada berita heboh ini Mas ya, tersangka Pertamina Patra Niaga. Mas. Oh iya. Dari 4 tersangka itu Mas itu aktif 98 semua Mas. Iya. Bahkan di rootnya itu aktif 98 Trisakti itu Mas. Jadi di sini gue agak prihatin yang melihat orang-orang ini sepertinya memang mungkin ya melesat terlalu cepat ya. Iya. Dan orang-orang para pemburu rente yang nggak bisa menahan diri ini. Jadi ya apa mau dikata gitu ya. Nah kalau soal aktivis yang kemudian nggak kuat ini Cang ya, yang barusan lo nukil misalnya Bang Mulyana Waekusumah, dia padahal beliau ini adalah sosok aktivis yang cerdas kalau menurut gue ya. Kriminolog UI dulu kan. Kriminolog UI, kemudian ada beberapa aktivis 98. Banyak yang kemudian guyonan kedua yang sering gue diskusikan dengan teman-teman gitu, bahwa selain tidak kuat kaya, kuat miskin atau tidak kuat kaya, itu juga banyak sindiran kepada para aktivis ini vokal ketika baru lapar gitu. Tapi saat kemudian perutnya sudah mulai terisi makanan dengan baik, kevokalannya itu akan kemudian dinihilkan dan bahkan kevokalannya dipakai untuk menutupi sebetulnya perilaku yang sedang dijalankan. Kalau gue kemudian mengiris ke Noel sebagai salah satu representasi dari guyonan itu, ternyata benar adanya, Cang. Satu, akan menghukum mati, menantang bikin fakta integritas untuk menghukum mati koruptor. Kemudian sangat vokal bagaimana misalnya dia sebagai wakil menteri tenaga kerja, ketika datang ke perusahaan-perusahaan sidak itu sudah seolah-olah
memberikan apa namanya ya pengawasan yang cukup luar biasa, ternyata itu menjadi salah satu instrumen agar operasi di belakang terkait misalnya K3 bisa lancar dengan baik. Dan di saat bersamaan ternyata Noel juga turut menikmati yang diinformasikan ketika masuk. Itu sudah paham praktik itu ada, bukannya kemudian mencoba untuk merapikan, akan tetapi turut larut menikmati kue korupsi karena ini sudah ke KPK untuk mendapatkan jatah bagian dan bahkan melakukan pemerasan dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa kode yang tadi sudah lo terangkan. Renovasi rumah dan motor yang cocok buat saya apa gitu. Ternyata Ducati yang harganya di atas 1,3 M. 1,3 M harganya, Mas. Gila, betul, satu motor. Selama ini tuh disimpan di mana ya? Makanya ada yang bilang disimpan di rumah anaknya. Oh gitu ya. Karena pas ada netizen salah satu yang melakukan kunjungan ke rumah aslinya, rumahnya ada di komplek yang mungkin nggak begitu elit gitu ya. Sederhana lah ya. Ya sederhana lah ya gitu ya. Nggak mewah ya. Nggak mewah. Kemudian sempat mengunjungi kontrakan adiknya juga situasinya nggak terlalu berlebihan. Bahkan adiknya juga masih ngontrak sampai sekarang gitu kan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan juga situasinya nggak begitu ideal ya yang dikunjung-kunjungi itu. Nah selama ini nih dalam tanda kutip disembunyikan di mana, tapi ternyata disembunyikan di anaknya gitu ya. Konon seperti itu. Tapi lo tadi sempat menukil terkait dengan ini perilaku rente, Jang ya. Rent seeker ya. Rent seeking. Pemburu rente. Nah, gue agak coba sedikit ngulasnya di sektor theoretical, Neng. Gue jadi teringat dua sosok pemikir Amerika gitu. Namanya Gordon Tullock dan Annie Kruger. Dua sosok ini yang kemudian mengeluarkan salah satu yang cukup lekat kita dengan sebagai, kalau kita artikan perilaku pemburu rente, itu ada teorinya disebut sebagai rent seeking behavior. Ini diperkenalkan total oleh Annie Kruger, di mana pemburu rente ini itu kelindan dari 3 sektor yang saling berhubungan dan mereka mau bekerja sama untuk memang tujuannya menerima manfaat atau keuntungan sebesar-besar di bidang material. Nah, 3 sektor ini kalau udah saling berkelindan, Cang, sama persis kalau untuk kita baca sebagai alat bedah terhadap kasus Noel, relevan. Siapa 3 kelompok ini? Dalam teori rent seeking behavior, meskipun tidak dikeluarkan oleh satu pemikir, ada berbagai macam pemikir, termasuk Gordon Tullock, kemudian Annie Kruger, inti utamanya praktik rente akan bisa terjadi jika 3 sektor kelompok ini saling bertemu kepentingannya. Nomor 1 adalah politisi. Dalam konteks teoretik disebut sebagai power seeking politician. Di mana kalimat Noel tadi, saya punya relawan, kita anggap dia politisi, kita punya relawan, kita punya ini, yang kemudian sumber dayanya harus kita lengkapi untuk terus melanggengkan dia sebagai politisi, maka dia power seeking untuk terus mempertahankan kuasa yang dia pegang, dia butuh rente, dia butuh material. Makanya power seeking politisi-politisi yang selalu memburu rente untuk mempertahankan kekuasaan. Satu yang paling sederhana, bagi mereka yang akan terus mendukung untuk memampankan kekuasaannya, maka dia akan memberikan reward yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang coba diberikan oleh Noel dengan cara kemudian mencari remah-remah dari sektor yang ilegal, Cang. Yang tadi yang nyopet, dibilang harus pinter main jabatan, jual beli jabatan, dan ini kan sektor-sektor ilegal. Tuntutannya apa? Memberikan reward sebesar-besarnya bagi mereka yang akan terus mendukung untuk melanggengkan kekuasaannya, nikmat jabatan yang sekarang dia kenyam untuk terus bertahan di situ. Nah, ini power seeking politician tentu butuh banyak sumber daya yang harus dia kumpulkan. Nah, kalau power seeking politician ini nanti ketemu dengan pihak kedua, Cang, nama dalam teorinya itu namanya rent seeking birokrat.
Birokrasi ya. Birokrasi. Jadi birokrasi itu bukan memberikan pelayanan penuh kepada konstituen-konstituen yang memang menjadi ranah tanggung jawabnya, misalnya Kemenaker. Iya, si Sultan tadi itu ya. Iya, si Sultan dia tadi. Kan orang dalam kan. Kalau Wamen kan paling 5-10 tahun, Mas. Betul. Bisa puluhan tahun di situ loh. Nah, sekarang dia juga punya kepentingan untuk greedy di sektor material. Berapa nilainya untuk membuat tadi perusahaan-perusahaan sendiri? Dia cuman dia aja 69M itu. 69M dari total 81 81. miliar yang bisa dikumpulkan. Ini kan kemudian power seeking politician bertemu langsung dengan rent seeking behavior. Tadi itu. Akhirnya kejadian ini belum akan ada korupsi sebelum melibatkan yang ketiga, Apa itu? rent seeking society. Di mana rent seeking society adalah perilaku rente dari non politisi dan non birokrat yang jika kemudian dia bekerja sama dengan politisi, dengan birokrat akan menerima manfaat. Sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian perusahaan atau masyarakat yang membutuhkan ketiga yang sebetulnya secara formal hanya butuh uang 275.000 yang tiba-tiba menggelembung berapa kali lipat ke 6 juta? 21 kali lipat. 21 kali lipat. Memang kalau dia tidak mendapatkan manfaat mau. Iya. Semestinya kalau secara ideal untuk masyarakat tidak turut terlibat dalam konteks itu kan dia bisa lapor. Tapi karena perusahaannya menerima manfaat, kemudian yang membutuhkan K3 juga bisa mendapatkannya secara cepat karena dia ingin segera ditempatkan dalam proses pekerjaannya. Nah, kalau tiga sektor ini bertemu, power seeking politician yang memang rentenya akan dipakai untuk merawat mereka yang mendukung. Kemudian birokrat yang memang punya kepentingan untuk mengumpulkan benda harta sebanyak-banyaknya, ditambah juga dengan rent seeking society, perilaku yang memang greedy dari kalangan masyarakat untuk menerima keuntungan, bertemu, klop, berkelindan. Gua kepikiran Mas ya, kalau di society yang sehat ini nggak akan terjadi Mas. Betul. Ya kan ada akuntabilitas itu kan. Iya. Kan harus akuntabel itu. Ini kan enggak, mereka mengikuti the game aja gitu loh Mas. Nah, dari sektor ini secara lebih jauh gua akhirnya untuk menjelaskan secara sederhana satu hal inilah yang menjadikan kita kenapa indeks prestasi korupsi kita tidak pernah bergerak di angka 30. 37, 32, 35 yang karena perilaku tiga sektor pemburu rente ini sudah menjadi budaya, Cang. Bahkan jadi kanker sih kalau gue bilang. Nah kan? Udah stadium 4. Stadium 4 mendekati 5 kan ini. Artinya aja, kita cukup bersyukur ya, kita masih tidak menjadi negara gagal dari sektor ini semua. Dan untuk perilaku rente tiga sektor ini, inilah yang dari berbagai macam teori yang kemudian cukup mudah bisa gue pakai untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Noel gitu, Cang. Jadi perilaku greedy, serakah di politisi yang memang untuk merawat jaringan kan nggak murah memang, Cang ya. Kemudian tiba-tiba di birokrat yang otaknya bukan untuk melayani tapi untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya, sama ini ketemu di masyarakat juga yang memang sangat membutuhkan birokrat dan juga politisi sebagai pemegang kekuasaan penuh, ini berkelindan. Nah, untuk menyelesaikannya gue nggak punya resep satu atau dua hal doang, Cang, karena ini persoalan yang berlapis-lapis, Cang. Dan nggak cuman dari kemarin doang gitu ya. Tapi minimal, Cang ya, minimal nih ya, gue melihat salah satu variabel di antara banyak variabel untuk menyelesaikan ini adalah political will dari kepala pemerintahan dan kepala negara. Sih. Komitmen dari yang pucuk penguasa itu penting sekali. Nah, lo punya poin terkait itu? Ya maksudnya gini Mas, ini ujian Pak Prabowo ya, konsistensi. Memang betul lah ini menodai ya. Pertama kali kabinet anggota ya memakai rompi oranye. Iya. Betul, tapi gua rasa akan malah lebih aneh kalau 5-10 tahun ini nggak ada yang pakai rompi. Oke. Karena kan lebih bersih-bersih berarti kan. Ya gua sih berharap lah ya nanti akan konsisten dan juga jadi momentum Mas ya. Bersih-bersih di kementerian tersebut Mas. Oh iya. Dan kalau gua tambahkan, Cang ya, seolah-olah secara simbolik Prabowo ingin mengeluarkan pesan karena ini kejadiannya nggak jauh setelah Presiden
Prabowo melakukan pidato terkait dengan ini yang mengancam siapapun mereka, Prabowo tidak akan pandang bulu. Dia kan dibilang eselon, ya kan, pejabat, jenderal, jenderal pun ini kan mencakup juga ya. Nah, itu ada ini eselon juga. Eselon juga. Dan 11 kan? Ya. Mungkin mayoritas adalah birokrat itu. Birokrat, 9-nya birokrat. 9 kan birokrat juga kan? yang kasus sebelumnya Mas tenaga kerja asing itu birokrat semua dan itu levelnya kalau nggak dirjen, direktorat semua Mas, direktur semua. Ini dulu di awal-awal pemerintahan Prabowo sudah disebut, Cang. Sebagai apa? Raja-raja kecil. Nah, raja-raja kecil ini yang sedang coba di ini. Tapi meskipun nanti indeks persepsi korupsi kita mungkin butuh diukur lagi di awal tahun 2026 untuk apa yang dilakukan di 2025 ini, tapi minimal ada political will kalau gue lihat, Cang, ya. Dan Pak Prabowo ketika mengatakan itu, gue secara pribadi, Cang, bisa mengamini karena gue sedikit paham bagaimana sosok Bang Edi Prabowo di sekeliling beliau. Betul-betul menjadi sosok yang sangat spesial di mata Pak Prabowo, tapi ketika kemudian terjerat kasus korupsi, tidak Pak Prabowo serampangan, gusra-gusru menyelamatkan Bang Edi untuk tidak misalnya nih ya, tidak menjalani proses hukumannya misal. Nah, di sektor ini kemudian tiba-tiba Noel yang minta amnesti, gue kadang-kadang tersenyum kocak getir gitu. Kocak sambil sosok seperti Bang Edi aja gitu. Iya, kalau misalnya orang bilangnya katanya air matanya itu intervensinya air mata buaya lagi. Dan yang kemudian gue tambahkan lagi nih, baru aja selesai mengatakan Pak Prabowo itu hatinya seperti salju. Kemudian apa ya agak cukup agak cukup menggelikan bagi gue, Cang, ya. Dan itu kan di hari sebelumnya Mas, itu kan malam dini hari ya. Itu dia lagi sidak di Depok kalau nggak salah. Lagi tur lah, bayangin. Ya sangat bertentangan lah ya. Ini kan dagelan aja sih kalau gue lihat sekarang. Terakhir dari lo apa, Cang? Kayaknya sih ini Mas, nanti ya kita tuh kayaknya harus aware sama performative activism. Apa itu? Yang kayak Noel ini. Iya. Aktivisme cuman sebagai gaya-gayaan doang, Mas. Karena kalau kita bandingkan ke lagi-lagi Budiman misalkan, jarang muncul sekarang, Mas. Jarang terdengar. Dan sekali muncul pun gue lihat ngebahas program. Iya, terakhir kali gue tahu diri lah, Cang. Tahu diri, bisa ngukur diri, dan pas gue cek ngomongin aglomerasi untuk kemiskinan itu kan. Makanya gue jadi inget, Mas, sebuah ungkapan ya. Apa? Bahwa virtue is something that you do when no one else is looking. Nah, coba lo terangin itu. The rest is marketing. Oke. Kebajikan itu adalah apa yang kita lakukan ketika nggak ada yang lihat kita, Mas. Oke. Sisanya itu sebuah marketing doang sebenarnya. Oke. Jadi performative activism itu sebuah marketing aja buat gue. Jadi kita harus hati-hati sama orang-orang kayak gitu, Mas. Dan kita doakan Pak Prabowo tetap konsisten terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Saya berharap ini adalah menjadi langkah awal yang nanti akan terus dilanjutkan selama. Ya, sayangnya sih mungkin ini bukan yang terakhir juga ya, tapi kita lihat nanti gimana sih. Iya, mungkin sedikit menutup dari saya seperti biasa ya, Mas. Ya, mungkin kalau saya harapannya begitu dalam masa pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini, khususnya di dalam kasus pemberantasan korupsi, ini sudah terlihat begitu ya, bahwa beliau menunjukkan tekad politik yang nyata, bahwa tidak ada lagi ruang aman bagi praktek busuk yang merugikan negara. Kemudian pada akhirnya perang melawan korupsi di era Pak Prabowo ini akan diuji, bukan hanya pada seberapa banyak tersangka yang ditangkap, tetapi juga pada keberanian untuk menindak tegas siapapun, bahkan mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Oke, begitu. Nah, untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini, bisa kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia ataupun sosial media kami SSI Official. Kalau begitu, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.